Cerita sebelumnya menceritakan kisah Pilu Al di masa lalu, di mana desa Al mengalami sebuah bencana yang menyebabkan mereka semua krisis makanan dan menyebabkan meninggalnya Ilvia. Dan itu menjadi salah satu alasan Al untuk menjadi seorang petani. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita diawali dengan memperlihatkan pertarungan Al dengan sebuah monster, di mana Al dapat mengalahkan monster itu hanya dengan sekali pukulan. Lalu di saat ingin pulang Al pun melihat seorang wanita yang sedang tergeletak di tanah, sehingga dia pun langsung dibawa ke dalam rumahnya. Lalu di keesokan harinya Al dibangunkan oleh wanita yang sebelumnya telah dia bawa. Namun wanita itu malah mengira kalau Al telah menculiknya. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat panik karena kesalahan pahaman itu. Setelah mencoba untuk menjelaskan akhirnya wanita itu pun menjadi tenang kembali. Ternyata wanita itu bernama Linnea Magnele. Linnea Magnele. Tujuannya ke sana yaitu untuk bisa pergi ke kantor Sarekat agar bisa meminta bantuan. Al pun bersedia untuk mengantarkan Linnea karena mereka memiliki tujuan yang sangat sama. Akan tetapi sebelum melakukan pemberangkatan Al akan menyiapkan makanan untuk bisa sarapan. Tidak lama kemudian Ruri datang ke dalam rumahnya Al. Dia pun menjadi sangat terkejut di saat melihat kalau ada wanita di rumahnya. Tidak hanya itu terlihat jika Linnea meminta maaf kepadanya, karena dia telah mengotori kasur Al sebelumnya. Mendengar hal itu membuat pikiran Ruri menjadi langsung bertraveling. Sehingga dia pun langsung berlari sambil menangis-nangis. Di saat tiba di guild Al pun menanyakan keberadaan Ruri kepada Helen. Akan tetapi dia pun mengatakan bahwa sepertinya Ruri telah salah paham, oleh karena itu Helen pun berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada Ruri. Di sisi lain sekarang ini Linnea sedang mendaftarkan sebuah misi meminta bantuan. Yang dimana desanya telah terjadi beberapa keanehan. Akan tetapi Helen bersama dengan Al menjadi sangat kebingungan karena Linnea menjelaskan secara tidak jelas. Sebab keanehan itu tidak bisa digambarkan ataupun dijelaskan secara terperinci. Namun meskipun begitu Al sendiri yang akan menerima misi tersebut, karena dia mempercayai meskipun hal itu sangatlah aneh dan tidaklah jelas, semua itu terlihat jujur karena perjuangan Linnea yang berjalan dari desanya hingga sampai ke sana. Lalu di saat Linnea menyebutkan nama dari desanya Al pun menjadi sangat terkejut dan juga berteriak dengan suara yang sangatlah keras. Suara itu juga terdengar sampai ke telinga orang yang lainnya. Yang dimana desa dari Linnea bernama Desa Gal, di sana terkenal dengan tumbuhan asparanya yang memiliki kenikmatan tanpa tertandingi. Tumbuhan itu juga ditanam dengan sepenuh hati sehingga rasa asam dan juga pahit, semuanya telah memberikan sensasi berbeda dari sayuran yang lainnya. Di sana Al juga menjadi sangat senang karena dia bisa bertemu dengan penduduk dari Desa Gal, dan dia juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Desa Gal dalam melakukan sebuah misi. Bisa dipastikan kalau Al membahas hal yang berkaitan dengan sayuran, pasti semangatnya akan semakin meluap-luap, karena dia merupakan seorang petani yang sangat sejati. Lalu di saat ingin berangkat Al melihat Linnea yang menjadi sangat cantik di saat menggunakan baju miliknya. Akan tetapi Linnea malah menganggap Al sebagai mata keranjang. Bahkan dia juga menganggap Al seperti seekor serangga serigala yang tidak memiliki bulu. Bahkan dia juga menganggap Al seperti ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tidak hanya itu dia juga disangka kalau dia ingin menerkam para wanita kawai. Walaupun begitu Linnea akan tetap berjalan dengan bergandengan dengannya. Melihat hal itu membuat Ruri menjadi sangat cemburu kepadanya. Dia juga mengatakan kalau dia percaya lagi kepada Helen. Lalu mereka berdua pun langsung menuju ke Desa Gal dengan menggunakan kereta kuda. Di sana Al menjadi sangat heran alasan kenapa sangat sulit untuk mencari kereta yang memiliki tujuan untuk menuju ke Desa Gal.
Mendengar hal itu paman pun memberitahukan jika akhir-akhir ini desa Gal telah menghentikan semua transaksi perdagangan dengan kota yang lainnya. Tidak lama kemudian muncul orc betina yang berwarna pink yang merupakan musuh bebuyutan dari Al sebelumnya. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangatlah panik. Akan tetapi paman pun mengatakan tenang saja karena satu ekor orc tidak mungkin bisa mengejar mereka. Namun di saat mereka menoleh secara tiba-tiba orcnya menjadi sangatlah banyak sekali. Sehingga karena hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut bahkan langsung pingsan. Lalu di saat Al terbangun dari pingsannya Al pun menjadi sangat kaget karena dia sedang berada di pangkuan dari Linia. Namun dia juga menjadi lebih heran alasan kenapa dia memakai liontin yang sama sepertinya. Ternyata liontin itu sengaja diberikan kepadanya, karena liontin itu berguna untuk menenangkan hati dari Al. Lalu pada akhirnya mereka pun sampai di depan desa Gal. Di saat ingin masuk ke sana para penjaga langsung menahannya, namun ketika melihat Linia mereka malah langsung membiarkan mereka untuk masuk. Akan tetapi di sana terjadinya hal aneh juga, karena para penjaga bukannya memakai tombak, tapi mereka memakai pel untuk di lantai. Di saat melihat sate bakar dari tumbuhan aspara Al langsung memesannya. Karena dia sangat penasaran sekali dengan rasa dari aspara dibakar. Namun entah apa yang sedang terjadi, penjual itu malah memberikan aspara yang telah gosong. Tidak hanya itu penjual itu juga terlihat seperti orang gila. Bahkan seseorang yang sedang lewat juga malah menumpahkan sayurannya. Bahkan orang itu juga terlihat seperti orang gila pada umumnya. Lalu secara tiba-tiba Al malah diangkat dua orang yang tidak dikenal. Beberapa waktu kemudian Al pun kembali tepat di bawah patung air terjun, dan sekarang Al baru menyadari kalau ini merupakan keanehan yang telah disebutkan oleh Linia yang tidak bisa dijelaskan ataupun digambarkan. Sehingga Linia akan mengajak Al ke rumahnya agar bisa beristirahat. Ternyata Linia merupakan anak dari seorang pengusaha liontin yang telah memiliki jimat dari dewa baik. Yang dimana liontin itu bisa menetralkan energi jahat yang sedang ada di sekitar kota sekarang ini. Lalu Al pun menanyakan di mana keberadaan dari orang tuanya Linia. Mendengar hal itu Linia pun menjawabnya kalau orang tuanya telah menghilang sejak terjadinya keanehan di desa itu. Terlihat jika banyak sekali para penduduk desa yang telah menjadi sangatlah gila. Dan hal itu membuat Al menjadi sangat kesulitan untuk bisa menyelidiki. Sebab tidak ada satupun penduduk desa yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Lalu tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang seseorang di sana. Dan terlihat juga kalau orang itu bersikap sangat normal sekali. Pria itu bernama Remurhorn yang merupakan kepala desa Gal. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Sebab kepala desa yang ada di sana merupakan orang yang telah membuat revolusi dari tumbuhan aspara di desa itu. Dan secara kebetulan juga Al bisa mendapatkan informasi tentang desa itu dari Remur. Yang dimana kepala desa juga mengundang Al untuk bisa makan malam di rumahnya. Akan tetapi secara tiba-tiba Al malah diangkat lagi oleh orang yang tidak dikenal sebelumnya. Tidak lama kemudian Al telah berada tepat di bawah patung air terjun sebelumnya, lalu secara tiba-tiba Linia menanyakan apakah Al tidak merasakan hawa yang aneh dari kepala desa. Di sana dia juga meminta kepada Al untuk tidak percaya kepada orang yang lainnya. Karena Linia merasakan kalau orang seperti Al sangatlah mudah untuk dibodohi oleh orang sekitarnya. Di saat sore hari yang ingin menjelang maghrib, Al sudah berada di dalam rumah dari kepala desa. Terlihat kalau rumahnya sangatlah estetik dengan berbagai macam tumbuhan yang berbentuk aspara. Bahkan di saat telah tiba di dalam ruang tamu, telah tersedia tumbuhan aspara yang telah berjejer di bawah lilin. Akan tetapi entah apa yang sedang terjadi, secara tiba-tiba para penjaga malah menodongkan senjatanya ke arahnya. Melihat hal itu Al pun menanyakan apa maksud dari semua itu.
Karena jawaban terdengar sangatlah tidak enak sekali, Al pun langsung menonjok semua penjaga yang ada di sana. Demo. Kore wa douyuu tsumori desu ka? Konna mono de ore o kousoku dekiru to omotta nara. Namun di saat ingin menyerang kepala desa Linia malah langsung menghalanginya. Ternyata telah terjadinya persekongkolan antara Linia bersama dengan kepala desa. Lalu secara tiba-tiba muncul sesosok iblis besar di dalam bayangan dari Remur. Iblis itu memiliki nama sebagai Pidra. Secara mengejutkan ternyata Pidra merupakan dalang dari semua hal itu. Karena dia ingin menguasai dunia dengan memasuki pikiran dari para manusia. Dan hal itu telah dilakukan olehnya kepada kepala desa, beserta dengan para penduduk desa yang lainnya. Dengan cara menggunakan sebuah kemampuan yang telah dikristalkan. Dan ternyata kristal itu telah dikubur di dalam patung dari air terjun sebelumnya. Sehingga auranya tersebar ke seluruh pedesaan, dan hal itu membuat mereka semua menjadi sangat gila. Dan untuk bisa menguasai ibu kota kerajaan, Pidra memiliki tujuan untuk merasuki orang yang telah mengalahkan Romeo, Pandet, dan juga naga Ouroboros. Dan orang itu adalah Al. Yang dimana dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Al dia akan menguasai seluruh dunia. Sedangkan Linia tidak bisa berbuat apapun karena orang tuanya telah diancam. Sehingga sekarang Al menjadi pasrah karena dia akan menjadi pengikut dari Pidra. Namun di saat Pidra sedang memulai ritual secara tiba-tiba Al memecahkan sebuah alat dan langsung mengeluarkan sebuah cahaya. Linia-kun mo hidoi musume da. Monowakari ga yoku te tasukaru yo. Ore de yokereba hikiyukeru yo. 俺それなりかな。大船に乗ったつもりでいてくれ。考えなしに突っ込むつもりはないよ。やっぱりダメ。逃げてマルさん。はあ? Dan di saat itu juga patung air terjun juga telah berhasil dihancurkan. Alhasil sekarang para penjaga dan juga para penduduk desa telah terbebas dari pengaruh Pidra. Ternyata orang yang tidak dikenal yang telah mengangkat Al sebelumnya adalah Helen dan juga Ruri. Yang dimana di saat itu Al merencanakan sesuatu hal bersama dengan mereka. Dengan cara menggunakan batu cahaya sebelumnya sebagai alat untuk berkomunikasi. Agar mereka bisa mengetahui sesuatu tanda dimulainya pergerakan. 俺は少なくとも2回は見張られていない。あの女神ソフェ、町の人が操られ。だから2回目に連れ去られた時に。でもどうやってそれを伝えるんだというわけさ。このつがいの石を使って。Dan bisa dipastikan kalau yang telah menghancurkan patung air terjun adalah Helen dan juga Ruri. Sehingga sekarang ini Al bisa menjadi leluasa untuk bisa mengalahkan Pidra tanpa memiliki keraguan, namun entah apa yang telah terjadi Pidra malah masih bisa merasuki kepala desa. Karena itulah Pidra pun langsung mengancam Al dengan cara menggunakan nyawa dari Remur, lalu secara tiba-tiba Al teringat dengan kepala desa yang selalu mencintai tumbuhan aspara. Oleh sebab itu Al akan menyadarkan Remur dengan menggunakan tumbuhan aspara. Sehingga secara tiba-tiba kepala desa kembali sadar sambil menangis dan merasakan kenikmatan dari aspara. Yang dimana rasa asam beserta dengan pahit dan juga getah lengketnya telah memenuhi seluruh mulutnya. Di kesempatan itulah Pidra langsung ditonjok oleh Al hingga terlempar dengan sangatlah jauh sekali. Lalu di keesokan harinya sekarang Al harus berpisah dengan Linia. Karena urusannya yang ada di sana telah berhasil diselesaikan. Lalu secara tiba-tiba Linia langsung mencium pipi dari Al, melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat salting dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras, untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.